Doa tanpa tindakan itu adalah orang sedang bertapa. Dan orang bertapa, kalau dia selesai bertapa, dia akan seperti dewa yang disembah. Karena itu, jangan doa-doa tapi nggak ada tindakan. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat itu Yesus mengucapkannya ketika ada sebuah pengakuan. Pengakuan Petrus tentang siapa Kristus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan kepada Kristus yang punya otoritas. Di saat itulah Yesus memberikan otoritas. Dengan perkataan lain, orang-orang percaya memiliki otoritas rohani di sorga dan di bumi melalui perkataan mereka. Karena itu, kita tidak usah cari-cari otoritas, tapi ketaatan dan pengakuan kepada Kristus itu otomatis akan membuat otoritas itu menghampiri engkau, dan engkau akan gunakan otoritas itu untuk melakukan sesuatu di bumi. Dalam otoritas itu apa yang kita gunakan? Ada doa yang bisa melarang, bisa mengikat, tapi juga bisa melepaskan. Melarang kuasa-kuasa yang tidak datang dari Tuhan, mengikat semua tipu daya iblis yang mengganggu manusia, tapi juga melepaskan berkat bagi kota di mana kita hadapi. Dalam pengalaman pelayanan saya dengan tim-tim yang kami bentuk, beberapa tim biasanya berubah-berubah tim berdasarkan lokasi yang kami tuju, tapi juga dalam pelayanan pribadi, ini yang sering kami kerjakan. Ya, kadang-kadang begitu turun dari pesawat sebelum kita masuk ke kota baru, turun dari tangga pesawat, kuasa yang dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, otoritas ilahi kami lepaskan untuk kota ini, tapi kami juga mengikat semua kuasa dan tipu daya iblis yang mencoba untuk mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, prinsip utama dari doa untuk penginjilan ialah ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14, bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan perjanjian-perjanjiannya. Seorang hamba Tuhan berkata bahwa kita adalah duta Kristus di dunia. Kalau duta itu bicara tentang perwakilan. Seorang duta besar diutus presiden atau perdana menteri untuk menjadi duta besar di sebuah negara lain. Pasti presiden mengenal duta yang diutus. Dan tidak hanya diutus, tapi diberi otoritas mewakili negara. Nah, kita orang-orang percaya, murid-murid Kristus, diberi otoritas sebagai duta-duta kerajaan Allah. Dan karena menjadi duta, maka dia mesti sungguh-sungguh dekat dengan sumber pengutus. Dia juga mengerti nilai-nilai dari siapa yang mengutus, dan dia mengalami semua kebenaran-kebenaran yang dipegang teguh. Dalam tradisi sejarah, para kaisar mengutus gubernur-gubernur ke berbagai wilayah jajahan untuk mengimpartasikan nilai-nilai kerajaan bagi sebuah kota, bagi sebuah daerah. Dan selalu ada konsekuensi. Yang taat diberikan penghargaan, yang taat diberikan posisi, yang tidak taat
malah mendapatkan hukuman. Salah satunya ialah hukuman penyaliban bagi orang-orang yang tidak taat pada otoritas pemerintahan kekaisaran. Nah, sebenarnya dunia mengerti itu. Nah, kita orang-orang percaya justru diberi otoritas oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengimpartasikan nilai-nilai kerajaan Allah bagi siapa saja di mana kita ditempatkan. Dan ini tidak bicara tentang jabatan. Ini tidak bicara tentang job description, tapi ini bicara tentang kebenaran yang membebaskan orang-orang di sekitar kita. Nah, saya ingin ajak kita, saudara-saudara, untuk membuka bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya, bagaimana caranya dan apa yang mereka lakukan. Mari kita buka Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2 dan ayat 8 dan 9. Lukas 10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Perhatikan, Yesus mengutus mereka pergi berdua-dua ke setiap kota dan tempat yang akan dikunjungi. Berdua-dua bicara tentang komunitas, tetapi juga bicara tentang tubuh Kristus. Siapakah yang diutus? Murid-murid. Siapakah murid-murid? Mereka yang dilatih dan dibentuk. Apa yang Kristus katakan kepada mereka? Ayat 2 berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan Yesus tidak suruh mereka karena tuaian banyak, lalu dia bilang bentuk panitia cari dana, minta uang dari para pengusaha dan pejabat untuk mengurusi tuaian. Tapi dia bilang minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Jadi dari 3 ayat yang saya baca ini, kita akan lakukan pertama, doa supaya otoritas yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak dicabut. Karena Tuhan sudah kasih kunci kerajaan surga. Yang kedua, kita berdoa supaya ada hati yang selalu dalam komunitas tubuh Kristus berdua-berdua, minimal suami istri, atau tetangga, atau teman sepelayanan. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya ada kerinduan untuk terus datang para pekerja untuk tuaian. Bagian terakhir dari refleksi pagi ini, ayat 8 dan 9. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Saudara-saudara, saya punya pengalaman waktu kami ke India Selatan hampir 12 hari. Mohon maaf sebelumnya, di beberapa daerah terpencil yang kami kunjungi, memang kalau secara fisik sepertinya kita sangat menderita. Karena jangankan makanannya, cara hidup orangnya, kebersihannya,
Kadang-kadang mereka pegang hewan tertentu, belum cuci tangan, mereka bisa ambil makanan kasih ke kita dengan tangan yang belum dibersihkan. Bahkan kita lihat di tempat-tempat mereka itu amat mengerikan. Dan kami nggak bawa bekal. Tetapi itulah yang disebut membangun hubungan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kuasa penginjilan dimulai dengan persahabatan. Dan salah satu cara persahabatan yang paling akurat dan dahsyat ialah makan bersama di tempat mereka apa adanya yang disajikan. Jadi makan bersama, perjamuan bersama di tempat mereka adalah salah satu cara yang paling akurat membangun hubungan. Yang kedua, perhatikan urut-urutannya. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Berarti ada kuasa pembebasan. Ada kuasa pelepasan. Kenapa? Karena Anda diberi kuasa, otoritas untuk mengikat, untuk melarang, dan untuk menyembuhkan atau membebaskan. Baru kemudian dia katakan, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi relasi yang penting atau hubungan yang penting, kemudian mereka ditolong untuk dilepaskan dan dibebaskan. Baru kemudian beritakanlah Injil kerajaan Allah. Dalam pengalaman pelayanan di berbagai tempat, saya mendengar banyak sekali laporan, banyak sekali informasi. Kadang-kadang orang penginjil ditolak, hamba Tuhan ditolak, pemberita firman ditolak. Bukan karena firman tidak berkuasa, tapi pola kita melayaninya tidak tepat. Pertama-tama bangun hubungan dulu. Orang percaya siapa kita. Baru kemudian kita bersama mereka menikmati apa yang ada pada mereka. Makan bersama, duduk bersama, ngopi bersama. Sehingga mereka benar-benar secure, aman, dan kemudian disitulah momentum untuk memberitakan Kristus bagi mereka. Ada seorang hamba Tuhan di India berkata, 2 putrinya yang sudah dewasa justru menangkan 1 desa, satu lagi menangkan 1 desa, bukan oleh karena pintar berkhotbah, tapi membangun hubungan dengan wanita-wanita yang ada di desa itu. Persahabatan mereka, makan bersama, nikmati apa yang mereka nikmati, dan akibatnya kebenaran itu bisa berkuasa atas hidup mereka. Doa tanpa tindakan itu adalah orang sedang bertapa. Dan orang bertapa, kalau dia selesai bertapa, dia akan seperti dewa yang disembah. Karena itu, jangan doa-doa tapi nggak ada tindakan. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, saya ingin memastikan beberapa hal penting. Yang pertama, kita sudah diberikan otoritas ilahi. Kunci kerajaan Allah diserahkan. Syaratnya ialah ada pengakuan siapa Kristus, dan ada hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, mesti selalu ada komunitas. Jangan bekerja sendiri, jangan independen, tapi berdua-berdua. Minimal suami istri, teman sejawat, teman sepelayanan. Supaya kalau ada satu jatuh, yang satu bisa membangkitkan dan menolong. Kalau ada satu galau, yang satu bisa mendengarkannya. Tapi yang ketiga, masuk di tempat-tempat yang Tuhan sudah siapkan. Dan di situ kita lakukan tindakan penyelamatan. Membangun hubungan, makan bersama, doakan kesembuhan buat mereka. Lalu kemudian mulai memberitakan Injil kerajaan Allah. Dari situlah kita bisa belajar tentang apa itu pemuritan, apa itu penginjilan. Dan yang paling utama, minta Tuhan kasih pekerja. Bukan minta Tuhan kasih uang, bukan minta Tuhan kasih sembako, tapi minta
Tuhan kasih bekerja. Sekarang dia pergi di sekitar kita, di tetangga kita. Tidak usah membuat orang jadi Kristen, tapi kuasa itu dilepaskan supaya kota ini tetap dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan.